Berikutnya akan ada insights mengenai security monitoring and privilege access yang akan dipersembahkan oleh PT Seraphim Digital Technology. Halo, salam jumpa. Nama saya Tarolai. Kali ini dalam track Seraphim Digital Technology, saya akan berbicara mengenai Cyber Security Readiness. Apa itu Cyber Security Readiness? Kita akan bicara mengenai kesiapan keamanan digital dalam menghadapi situasi pandemi COVID ini. Seperti kita ketahui sudah hampir 1 tahun ini kita bekerja from home. Jadi ada work from home, ada school from home dan sebagainya. Nah, hal ini membawa perubahan yang cukup drastis dalam cara kita bekerja. Jadi biasanya kita datang ke kantor, kerja di situ, ada di workstation-nya dan sebagainya. Tiba-tiba kita harus bekerja dari rumah. Dan ternyata yang dirumahkan itu bukan hanya karyawan saja, tetapi juga termasuk anggota keluarga, karena juga ada school from home dan sebagainya. Dan hal ini membawa implikasi cukup banyak. Karena apa? Tidak semua keluarga punya fasilitas yang komputer tersendiri dan sebagainya. Jadi peralatan kerja yang digunakan oleh karyawan juga di-share oleh keluarganya untuk sekolah jarak jauh, untuk belajar jarak jauh dan sebagainya. Dan juga di rumah itu juga tidak semua keluarga punya fasilitas internet yang memadai. Jadi kondisinya dengan kondisi yang dikerjakan di kantor dengan kondisi yang dikerjakan di rumah itu juga berubah. Dan semua dilakukan secara remote. Jadi terutama untuk orang yang IT yang tadinya harus melakukan pekerjaan admin, create user, create email dan sebagainya yang tadinya dijalankan dari kantor, sekarang dijalankan secara remote. Yang mana seperti kita ketahui, user-user yang menggunakan admin ini adalah privileged user. Jadi user yang levelnya root, admin dan sebagainya yang tadinya dijalankan di environment yang aman di kantor, sekarang harus dijalankan secara remote. Dan juga dalam pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari juga berubah. Kita sekarang semuanya serba online. Ada shop online, semuanya dibayar. Kalau kita beli sesuatu sekarang juga cenderung bayarnya juga contactless. Jadi beli bensin dulu bayar, sekarang pakai kartu. Mereka juga cenderung juga menggunakan dari handphonenya, mengisi sesuatu dan bayar dan sebagainya. Itu. Oke. Seperti kita ketahui, banyak sekali breach yang terjadi selama pandemi ini dengan impact yang cukup besar. Seperti kita dengar ada Tokopedia, ada personal data yang bocor begitu banyak. Lalu juga ada data-data orang yang tes dari COVID-nya ini juga dibocorkan. Jadi dan itu juga akan membawa konsekuensi yang sangat drastis. Karena apa? Data-data yang dibocorkan itu cukup serius. Ada data tanggal lahir, ada data NIK, lalu ada data kesehatan, ada tempat lahir, nama ibu kandung, dan sebagainya. Dan yang terakhir, itu juga kita mungkin baru dengar, itu adalah ada 2,9 juta data pengguna cermati yang dibobolkan dan data ini dijual. Setahu saya di dalam dark web itu data ini dijual sekitar 39 juta US. Jadi cukup serius sekali data-data yang ada di ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa cyber security dengan membawa security dari working from home ini, infrastruktur yang ada digunakan oleh si karyawan di rumah itu biasanya tidak aman. Dan karyawan cenderung menggunakan peralatan yang banyak, ada dari handphonenya dan sebagainya. Kadang-kadang di internet di rumah nggak stabil, mereka melakukan tethering dan sebagainya. Dan sharing data secara dari luar ini membawa implikasi keamanan yang cukup serius. Belum lagi
beredar banyak sekali di sosial media, ada phishing yang berurusan dengan coronavirus. Karyawan ataupun orang-orang cenderung mengklik suatu link yang punya resiko phishing, ada malware-nya. Jadi ada berita tentang tambahan kasus di suatu daerah dan sebagainya, ada linknya, dan biasanya orang cenderung untuk melakukan klik terhadap link itu, dan link ini biasanya juga membawa malware, dan itu juga banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran data yang berasal dari phishing. Dan juga kita juga pernah dengar kasus-kasus peretasan dari sisi akun-akun komunikasi seperti WhatsApp dan sebagainya yang dibajak dan sebagainya, dan itu juga membawa resiko tantangan yang sangat besar dari sisi IT support. Oke. Nah, apa saja sebetulnya yang harus kita persiapkan? Kita harus mempersiapkan diri bagaimana perubahan yang tadinya orang bekerja di kantor, di mana dari sisi kantor itu secara infrastruktur kita sudah melakukan pengamanan, ada firewall dan sebagainya, dan sekarang karyawan bekerja di luar. Jadi ibaratnya kita punya suatu markas yang sudah dipagerin, dan sekarang orang-orang yang kerja di dalam markas itu bekerja di luar. Dan itu membawa resiko yang sangat impact-nya itu sangat besar sekali. Jadi kita harus fokus terhadap data apa saja yang harus kita amankan. Dan yang paling serius sekarang itu adalah data transaksi, data nasabah dan sebagainya. Karena seperti kita ketahui dari Tokopedia, Cermati dan sebagainya, yang dibocorkan itu adalah data nasabahnya gitu. Oke, next. Nah, SDT menawarkan solusi dari keamanan digital dalam bentuk 6 pilar ini. Yang pertama itu adalah Zero Trust, lalu Security Intelligence, next-nya itu adalah Governance, Risk and Compliance, Mobile Workforce, Cloud Security, dan juga tentunya Education dan Consulting. Nah, Zero Trust itu apa? Zero Trust itu adalah suatu pengamanan, suatu konsep pengamanan yang kita tidak percaya dengan segala sesuatunya. Jadi kita harus merubah paradigmanya. Yang tadinya kita bekerja di dalam suatu environment tertutup di kantor, adanya firewall, adanya IPS dan sebagainya. Sekarang karyawan itu sebagian besar bekerja di luar dari lingkup environment tersebut. Maka kita harus menggunakan konsep Zero Trust. Siapapun yang connect ke sana, kita tidak harus percaya. Jadi kita harus melakukan micro segmentation dari sisi networknya dan sebagainya. Engineer dari sisi firewall pasti tahu betapa susahnya sekarang dengan melakukan rule pengamanan dari sisi firewall yang ada di luar. Karena kalau dari sisi dalam, buat mereka menggunakan konsep dari sisi rule firewall lebih gampang. Dan sekarang orang-orang yang harus mereka protect, termasuk device-device-nya, sekarang berserakan ada di luar dari sisi environment. Maka kita harus memverify siapa yang masuk. Kalau masuk dari sisi user privilege, mereka juga harus diaudit secara jelas dan sebagainya. Oke. Nah, next-nya adalah kita perlu pengamanan yang mengacu kepada security intelligence. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu mengenai Zero Trust itu adalah pagernya. Jadi apa-apa saja yang harus kita monitor. Tetapi monitoring itu tidak cukup. Jadi kita harus juga memanfaatkan dengan adanya artificial intelligence dan juga machine learning untuk melakukan monitoring siapa yang masuk. Saya kasih contoh. Umumnya orang akan lebih tertarik terhadap failed login. Jadi kalau ada orang login gagal dan sebagainya, orang akan fokus terhadap data-data tentang failed login. Tetapi menurut saya failed login itu sebetulnya tidak perlu lagi dipermasalahkan. Karena apa? Suatu attack yang sudah gagal, udah failed. Yang perlu dicermatin itu adalah successful login. Orang yang sudah sukses loginnya. Nah, siapa yang sudah sukses loginnya? Apakah si user legitimate yang beneran atau si penjahat atau hacker yang sudah sukses masuk? Jadi berbeda dengan failed login, ceritanya udah selesai, orang itu gagal untuk masuk.
Nah, yang perlu dicermatin itu adalah yang successful loginnya. Nah, kita perlu suatu solusi tentang security intelligence yang melakukan monitoring siapa yang masuk, dan kita harus menggunakan teknologi artificial intelligence maupun machine learning-nya. Oke, next. Nah, selain itu kita juga perlu comply dengan suatu governance. Jadi ada suatu policy, bank pasti harus comply dengan OJK, dengan BI dan sebagainya. Orang yang melakukan bisnis, yang melakukan transaksi dengan kartu pasti juga harus comply dengan PCI DSS. Nah, kita harus punya suatu solusi melakukan bagaimana kita comply terhadap regulation seperti itu, dan itu tidak mudah dilakukan. Makanya kita butuh suatu solusi yang melakukan scanning secara periodik. Betulkah bahwa kita sudah aman? Lalu termasuk juga dari sisi source code-nya. Jadi kita bisa melakukan scanning baik DAS maupun SAS dan sebagainya, dan apakah comply dengan suatu regulations. Nah, nextnya tentu yang seperti saya katakan tadi itu, bahwa kita pekerja kita, itu karyawan kita, itu sudah mulai menjadi suatu mobile workforce. Jadi mereka kerja di rumah, kerja di jalanan, kerja yang bukan lagi di suatu tempat ataupun kantor yang statis. Mereka sekarang sudah bekerja di mana-mana. Jadi beberapa teman saya juga sudah mulai melakukan bercanda gitu, dia kalau bukan WFH mereka ada WFC, jadi work from cafe dan sebagainya. Kenapa? Mereka udah mulai bekerja di mana-mana. Nah, kita perlu mengadakan pengamanan itu. Bagaimana perangkat yang mereka gunakan, entah itu handphone, entah itu laptop dan sebagainya, apakah sudah aman? Dan ini dengan kondisi pandemi ini kita sudah menghadapi suatu perubahan yang terjadi. Kalau dulu perangkat yang digunakan untuk kerja itu adalah milik kantor, tetapi sekarang perangkat pribadi pun juga dibuat untuk bekerja. Handphone pribadi pun juga digunakan untuk cek email dan sebagainya. Dan itu juga menjadi sumber kebocoran data. Ada transaksi-transaksi, belum lagi nanti handphonenya itu ataupun perangkatnya itu di-share dengan keluarganya untuk keperluan anaknya sekolah dan sebagainya. Dan itu membawa implikasi bagaimana pengamanan datanya itu. Oke. Nah, nextnya, seperti kita ketahui, dengan adanya transaksi work from home ini, orang-orang mulai berpikir untuk memindahkan data-datanya itu adalah di cloud. Oleh karena itu kita perlu memikirkan suatu cloud security. Sebelum kondisi pandemi ini sudah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mengadopsi penggunaan cloud. Dan mereka penggunaan cloud itu juga pengamanannya dari sisi kantor. Jadi dari sisi kantor orang mengakses emailnya, mengakses Salesforce-nya dan sebagainya secara cloud, tetapi pengamanannya ada di dalam kantor. Termasuk juga contoh yang paling umum adalah Office 360. Dan itu sekarang dalam kondisi pandemi ini, orang yang mengakses Office 360 yang dari dalam kantor sekarang mengakses dari luar, akses yang dari secara publik. Jadi cloud yang tadinya ada diakses hanya dari sisi kantor dan dari sisi pengamanannya kita sudah memberikan suatu pagar, tetapi sekarang aksesnya dari luar, dan itu menjadi sumber kebocoran juga. Jadi data-data bisa diakses dan kebocoran itu kebanyakan juga karena kelalaian ataupun keteledoran dari sisi si penggunanya. Nah, nextnya pilar yang terakhir itu adalah mengenai bagaimana education dan consulting. Jadi Serafim bisa memberikan suatu training tentang keamanan digital dan juga consulting dari sisi infrastruktur maupun dari sisi aplikasi dan sebagainya. Nah, yang terakhir, nextnya. Nah, berikut ini adalah sedikit yang harus dipikirkan dengan adanya kondisi pandemi itu. Banyak orang berpikir bahwa saya mungkin bukan menjadi target, tetapi mungkin Bapak atau Ibu bisa menjadi suatu target yang tidak terpikirkan. Karena apa? Dalam kondisi pandemi ini, semua menjadi suatu target yang setara, baik pun yang high profile maupun low profile.
Pertanyaannya adalah apakah Bapak dan Ibu siap untuk menghadapi kondisi yang seperti itu? Karena kondisi dengan pandemi ini, dengan yang kita sebut dengan new normal ini, itu membawa perubahan yang sangat serius dengan konsep-konsep pengamanan yang berubah sama sekali. Dan pengamanan yang sederhana dengan yang paradigma lama itu tidak cukup untuk kondisi new normal ini. Karena seperti kita ketahui, bocornya data-data yang ada di situ itu terjadi karena kelalaian atau juga pengamanan yang ala kadarnya. Jadi perlu dipikirkan bagaimana melakukan pencegahan, deteksi, lalu juga containment. Jadi bagaimana persiapan kalau kita menghadapi suatu kasus breaching. Jadi bukan hanya dari sisi pencegahan ataupun monitoring saja, tetapi juga faktor resiliensinya. Pada saat kita kena, seberapa cepat kita untuk bangkit, untuk recover dan sebagainya. Jadi banyak sekali resiko-resiko tentang kebocoran data. Nah, Serafim Digital Technology punya banyak solusi dengan 6 pilar yang tadi itu, yang di dalamnya itu juga banyak komponen solusi-solusi yang milik dari sisi IBM. Semoga dengan adanya kondisi ini, Serafim bisa memberikan sumbangsih terhadap pengamanan digital. Sekian, terima kasih.